Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Yang kita muliakan habaibuna wa hibbainal kiram yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon aminkan, kita doakan guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. 5 menit saya dikasih waktu singkat dan padat insya Allah. Yang pertama, yang paling mahal di Indonesia ini sekarang adalah istiqomah. Betul? A'zamul karamah luzumul istiqamah. Siapa yang ingin mencapai derajat paling tinggi di sisi Allah yang maha tinggi, maka harus lewat jalur istiqomah. Hari ini yang sudah datang nampak wajah-wajah istiqomahnya. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu semuanya. Allahu akbar, Allah. Jangan malas-malas berteriak takbir, karena salah satu manfaat takbir mampu mengusir setan-setan di sekitar kita. Gara-gara ada 212 bib takbir diteriakan, akhirnya efeknya setan-setan di Jakarta setan di Jakarta kepanasan dan mereka sepakat ingin pindah ibu kota. Takbir. Ternyata begini tekniknya mengusir setan di Jakarta. Maka teriakan sekali lagi takbir dengan dahsyat. Kita kirim setan-setan di Jakarta pindah ke Kalimantan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Singkat, menit kedua. Kalau boleh saya sampaikan, yang di depan saya ini betul-betul makhluk langka. Orang seperti antum harus dimuseumkan. Yang ngomong langkah bukan saya, tapi Rasul. Kata Rasul, inilah rombongan orang minal ghuraba, orang-orang yang langka. Fatuba lil gharaba. Kata Nabi, beruntung makhluk-makhluk langka itu. Siapa yang melangkah itu? Sahabat bertanya, kila wama, siapa yang langka itu? Kata Nabi, siapa yang langka? Alladzina yuslihuna idza fasadin nas. Dia adalah orang-orang yang istiqomah menjaga kesolehannya, tidak mau diancam, tidak takut mau dibunuh, tidak rela imannya diperjualbelikan. Dia tetap dengan semangat 212-nya. Inilah makhluk-makhluk yang istiqomah. Alhamdulillah. Sekarang nampak wajah-wajah munafiknya. Mohon doanya, saya lagi menulis buku. Tadinya sudah hampir selesai, Beb. Sudah mau saya tutup buku itu, tiba-tiba petunjuk Allah, belum boleh ditutup karena yang daftar masih banyak. Judul buku saya nanti fenomenal. Judulnya Munafikun ala Milenium. Ternyata munafiknya terus bertambah. Saya belum mampu mengakhiri tulisan saya. Nanti tunggu jam mainnya. Betul? Inilah wajah-wajah orang yang menjaga kesolehannya. Di saat kanan kiri kita nampak wajah-wajah munafik di tengah-tengah kita. Betul? Menit ketiga, singkat saja. Al-junun funun. Orang gila macam-macam bentuk kegilaannya. Betul? Nih, gila yang pertama, menyandingkan Nabi Muhammad dengan Insinyur Soekarno. Kalau kata Habib Rizik, dasar nenek lampir. Nabi Muhammad itu ibarat emas, permata, mau tersembunyi dalam tanah, dibor, dicari, diburu. Betul?
Kalau kita cuma manusia koral, Muhammadun basyarun walaisa kal bashar, kita manusia sama, Nabi manusia sama dengan kita tapi tidak seperti kita. Nabi memang manusia tapi tidak sama dengan kita. Maaf punten, Nabi kan keringetan, kita keringetan. Jangan disamain nenek lampir. Nabi keringatnya bau kasturi, lah ente bau terasi. Betul? Betul? Ummu Sulaim satu hari pernah merasakan dapat berkah dari Allah ketika dia mendapatkan kedatangan Nabi dalam rumahnya. Senang dia lihat Nabi datang, dia bersihkan rumahnya, dia siapkan tempat tidur khusus buat Nabi. Begitu Nabi tidur, Ummu Sulaim gak mau menutup matanya, dia tunggu saat-saat Nabi berkeringat. Dia ambil wadah, dia ambil serbet, dia tunggu Nabi berkeringat, dia ambil keringat Nabi pelan-pelan, dia peras, dia masukkan dalam wadahnya. Kenapa sampai begitu? Karena keringat Nabi bau kasturi, keringat nenek lampir bau terasi. Betul? Nabi memang manusia tapi nggak kayak kita manusia biasanya. Nabi meludah, kita meludah. Ludah Nabi jadi berkah, lah ludah nenek lampir jadi virus. Betul? Betul? Maaf, aduh, makhluk begini. Untung jauh, kalau dekat gua garuk. Nabi dibandingin sama Soekarno. Nabi Adam saja tahu diri ketika Allah katakan, "Ya Adam, laula Muhammadan ma khalaqtuka." Adam dengerin, kalau bukan karena kemuliaan Muhammad, engkau tidak aku ciptakan. Kalau Nabi Adam saja tidak mampu mendampingi dan bersanding dengan kemuliaan Nabi, apalagi Insinyur Soekarno. Iye, dasar nggak waras. Nih, logikanya begini, logikanya. Nabi kan emas, kita ini batu koral. Contoh begini, maaf, emas pasti kuning. Tapi apakah yang kuning itu pasti emas? Yang jawab kenceng baru keluar dari kamar mandi. Betul? Emas itu pasti kuning. Tapi apakah yang kuning itu pasti emas? Itulah bedanya Nabi dengan kita. Maka jangan sekali-kali mendampingkan Nabi dengan Insinyur Soekarno. Kita tuntut dan kita jaga kasusnya. Kita hantarkan sampai ke penjara. Siap? Baik, yang terakhir, Nun Sewu, yang terakhir, Al-Junun Funun, orang gila yang kedua. Baru dilantik jadi menteri, bukan bikin teduh, bikin gaduh. Maaf, daripada dia yang jadi menteri agama, mendingan Yusuf Mansur, TGB. Kan babe kesian, udah payah-payah banting tulang gak dipilih babe. Betul? Aduh, apes banget. Udah banting tulang, peras keringat, gak dipandang. Kesian deh lo. Makanya dari awal kita pasang niat, kami berjuang bukan untuk siapapun, kami berjuang di bawah komando Habib Rizik Syihab. Takbir. Maka kita tidak akan pernah terluka ketika ada yang berkhianat dan menyakiti kita. Betul? Karena sampai detik ini kita bangga, imam besar kita adalah teladan yang dahsyat. Beliau mengajarkan, di situ dahsyatnya istiqomah. Takbir. Dia bilang cadar cingkrang radikal. Kalau ada orang muslim jadi teroris, jangan salahkan cadarnya, tapi tangkap oknumnya. Betul? Nih, saya tutup tausiah hari ini. Kalau orang itu nggak gagal faham, dia nggak suka teroris pakai cadar, jangan salahkan simbol cadarnya, tangkap oknumnya. Nih saya kasih contoh, mak nggak suka dengan tikus di rumah. Mak geram, mak marah, tikus bikin baju mak berlobang, makanan jadi hilang, mak pengen bunuh tikus di rumah, tapi yang mak lakukan adalah rumah mak bakar. Cakep. Tikus hijrah ke rumah tetangga, mak siap-siap jadi gelandangan. Ini yang terjadi di negeri kita, pemimpin banyak yang gagal faham. Dan saya tutup tausiah ini, antum mau tahu siapa makhluk pertama yang gagal faham? Iblis laknatullah. Allah suruh iblis dengan malaikat sujud kepada Adam. Yang sujud cuma malaikat. Iblis ogah, gagal faham. Dia pikir sujud menyembah, padahal sujud di situ takriman wa ta'ziman li ahlil ilmi.
Allah pengen ngajarin iblis, hormati, muliakan yang punya ilmu. Makanya yang gagal paham berarti nggak pantas dibilang keturunan Adam. Keturunan siapa? Keturunan siapa? Siap-siap jadi tersangka berjamaah kita. Mudah-mudahan jumpa lagi dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.